teman-teman, ya kembali lagi dengan kami di channel FYI Jepang. Woi, Kenapa? kita nggak kembali bro. Ya terus? Kan kemarin bukan FBI Jepang. Oh iya, kemarin kan SM SM Channel. Channel. Ya maaf ya teman-teman. Nah, kenapa kalau kita ganti jadi FYI Jepang? Karena SM Channel yang kemarin itu udah dipakai di akun YouTube yang lain. Really? Jadi nggak tahu, Tahu-tahunya waktu udah di-upload lah kok ada yang lain, itu pun sama di Indonesia. Jadi terpaksa kita ya ganti deh jadi FYI channel, FYI Japan, yang artinya for your information Japan. Jadi kita menyampaikan semua info-info terkait dunia Jepangan, entah itu dari anime, tokusatsu, cosplayer, wibu atau yang lain, pokoknya tentang Jepang. Nah, di konten kali ini tahu nggak kita kedatangan siapa? Siapa? Yaitu sesepuhnya dunia Jepangan, bukan sepuh. Dia itu udah bapak sih, udah umur berapa ya? 30-40-an mungkin ya, nggak tahu ya. Namanya itu Bisma ya. Siapa tahu ya namanya Bisma? Si saya siapa ya, orang Jepangan gitu. lupa namanya. Pokoknya kita namanya itu Mas Bisma. Ya, dia itu orang Jepangan. Ya bukan orang Jepang, maksudnya orang Indonesia, orang Surabaya yang menggeluti dunia Jepangan dari mulai muda sampai sekarang yang udah berumur. Udah Seperti anak sendiri ya hobinya ya. Seperti dianggap seperti anak sendiri. Malika namanya. Marika kalau di Jepang ya. L itu dibaca R. Siap. Nah, gimana sih konten ini? Nah, konten ini bahas tentang kenapa ya orang-orang, terutama kayak kita ini kan udah masuk ke umur yang beranjak dewasa, itu kan kayak apa ya? Udah males gitu, lagi fase-fasenya males nonton anime, males nonton drama, ini itu ada event males dateng. Tapi masih ngikuti, masih pingin dari yang aku sendiri nih nonton cuman dulu ya 17 anime, itu sekarang cuman 1 gitu. Kalau kamu sampai sekarang berapa anime? Pas dulu tidak terhitung. Oke, sekarang Dikit banget. nah itu kan. Nah, bahkan buat datang event pun kalau eventnya berbayar itu masih mikir-mikir dulu, wah dompet tinggal nota, dompet tinggal kertas-kertas, tapi pengen datang ya udah yang event-event yang gratis, yang free itulah yang didatengin. Kalau itu saya dari dulu. Itu dari dulu. Nah, Nah, penggila gratisan kamu ya. Desa Sultan. Loh, itu kan demi hobi. Dulu tuh pokoknya berapapun tiketnya gas. Terus saya ngambil uang dari mana? Masa ngerampok demi hobi? Nah dulu kan waktu zaman sekolah disisihin uang saku. Nah itu untuk kilaf atau untuk Jepangan event. Kayak iso. Ya gitulah. Nah Mas Bisma ini itu beda, udah berumur ini tapi dia masih menggeluti dunia Jepangan. Bahkan dia ngajar bahasa Jepang juga. Bagi kalian yang mau belajar bahasa Jepang, nanti kami taruh link akun Facebook Mas Bisma di kolom deskripsi. Nah oke. Gak usah lama-lama lagi, yuk kita ke Mas Bisma, panggil. Tidak. Oke. Oke, kita sekarang lagi sama Mas Bisma, sepuh dari hobi-hobi Jepangan di Surabaya. Oke, ya ini udah tersambung sama Mas Bisma sendiri. Halo Mas. Oh, gimana kabarnya? Sehat? Baik. Ya, mungkin bisa dikenalkan Mas, sampean siapa, sesosok siapa sih kok? Wow, itu bajunya kok baju Daijobu. Tawa Daijobu desu ka? Tahu saya lolong gitu ya. Jadi kalau dibilang hobi gitu ya, cuma berawal dari kenangan masa kecil dulu, yang sekarang ditagi oleh salah satu stasiun TV swasta kita. Jadi disitulah awal mula saya kayak hobi. Gitu. Hobi Jepangan itu. Setiap harinya cuma di rumah karena WFH, tentunya karena pandemi, dan juga masih hobi juga
Iya, salah satunya ini kecil, walaupun Zero. masih ada yang lain, tidak cuma Ultraman, ada Garo, ada kendaraan kepolisian dari juga masih ada, masih saya simpan, terus Kulkas kayak gitu itu masih ada, cuma jarang saya keluarkan karena saya nggak tahu harus taruh di mana. Oke, ke Tapi apa? yang jelas, ini tetap dipelajari dengan bahasanya sekalian. Seperti itu. Oke ya. Gini Mas, kan tadi aku ngomong ke teman-teman kalau di contoh ya di usia aku kayak gini kan udah lagi males-malesnya atau turun lah nonton anime atau berbahasa Jepangan, datang event pun kayak dulu itu 5 kali 2 bulan, terus sekarang itu misal ada event cuma sekali, itu pun kalau eventnya gratis, kalau eventnya berbayar itu kan mungkin enggak. Terus habis itu drama-drama atau live action tokusatsu itu terlalu dikit sekarang ngikuti, yang dulu itu ada 3 sampai 4, sekarang cuma 1. Nah, sampean ini kan udah yang wah wibu sepuh tapi masih ngikuti. Nah, itu resep-resepnya kayak apa kok masih bisa ngikuti dengan Jepangan gitu loh, Mas. Mungkin bisa ngomong solusi saran. Tentunya kalau kita punya hobi, kita pasti punya tujuan, itu dulu. Oke. Hancur kok. Kita malam cancel. Tujuan kenapa kok Cakap mana? ambil dunia apa? Tujuan apa? Halo. Ya, Tujuan awal dulu apa ambil hobi di Jepangan itu kenapa? kalau aku dulu itu suka Jepang ya karena animenya tuh kan pertama-tama tahu anime, oh kok ini bagus, beda sama kartun-kartun yang lain. Terus habis itu fan service, terus habis itu ya budaya-budaya kan bagus-bagus, kayak keren-keren, mereka sopan-sopan, pokoknya unik-unik gitu loh. Makanya tuh yang bikin aku suka sama Jepangan. Terus cosplay juga itu keren, tokusatsu, Kamen Rider, Ultraman itu dulu sukanya kayak gitu. Aku juga sama sih kayak gitu juga. Soalnya kan juga kalau di anime nggak kayak di film-film gitu kan, efek-efeknya tuh bisa ngeblend banget. Soalnya kan kalau di film kan adegan-adegan ya mungkin orangnya diledakin juga kan. Tapi kalau di anime itu bisa ngeblend banget, jadi bisa kelihatan bagus. Itu yang bikin kita suka sama Jepangan. Tujuan kalian itu kesampaian belum dari hobi itu? Cuma sekedar ngikuti kayak tren anime, nonton gitu doang sih Mas. Tujuan mungkin ya kalau tujuan lebih besar itu ke Jepang, entah itu kerja di sana atau kuliah beasiswa di sana kayak gitu. Lah aku gini Mas, apa? Karena aku selain dari animenya juga suka makanan-makanannya gitu. Ada yang akhirnya explore sendiri, bikin sendiri gitu ya. Bisa ada yang beberapa jadi kayak gitulah. Karena makanan Jepang juga simple tapi enak-enak. Pernah coba masak? Udah pernah. Wow. Iya, Keren. udah pernah dong. Keren. Siap. Wow. Terus kalau bosannya kenapa? Itu dulu. Apakah karena tanya tujuannya apa? Oh, tujuannya macam-macam ya. Terus sudah kesampaian belum? Ternyata sampainya itu cuma baru separuh, saudara-saudara sekalian. Belum full keseluruhan saudara-saudara sudah tersampaikan. Terus yang bikin bosan kenapa? Karena kuota atau karena downloadnya lama, uploadnya atau cerita? Ini dari itu ya nggak suka. Milih yang mana? Kalau Dari mana itu ya? aku bikin bosennya itu kan udah kuliah, terus apalagi banyak kegiatan ini itu, jadi kayak lupa atau kadang kayak datang ke rumah keadaan capek, terus udah males lah nonton anime, mending tidur gitu. Habis bangun-bangun ada acara sama keluarga, entah itu sama temen nongkrong dan lain-lain, jadi kayak nggak ada waktu gitu Mas buat nonton anime. Kadang-kadang kayak gitu, apalagi ada yang kerja gitu kan, teman-teman kan kerja itu kayak ya pulang capek, udah nggak punya waktu buat nonton anime kayak gitu. Ya, aku enggak juga sih. Kalau aku gini, dulu kan sebelum aku kuliah, kan sekarang kuliah sama ini satu angkatan sama Safri. Sebelum kuliah itu nganggur kan setahun.
akhirnya kayak hikikomori gitu. Hikikomori. Iya, hikikomori. Kamu ya. Buka aib anjir. Akhirnya kan karena yang nggak ada kerjaan, akhirnya ya kebanyakan lihat anime lama gitu, hampir setahun kan. Akhirnya bosannya karena ya udah dilihat terus-terusan dan nggak update-nya kan juga nggak setiap hari juga kan, ada jadwalnya sendiri-sendiri. Sampai anime Naruto juga udah tak lihat-lihat lagi yang lama-lama itu. Justru karena sekarang udah masuk kuliah terus ada kegiatan-kegiatan, justru refresh sih aku. Kalau aku nggak bosan lagi, soalnya pulang habis ada kegiatan gitu, ada hiburannya. Nggak kayak dulu sih. Kalau dulu terlalu hiburan terus kayak kerja hiburannya. Ya gimana? Jadi memang aslinya bukan orang rumahan ya, suka pergi kemana-mana gitu, suka jalan-jalan gitu ya. Iya juga sih. Tergantung sih. Itu saya intinya itu malas keluar rumah. Beneran, saya malas keluar rumah. Jadi saya lebih memilih untuk di rumah. Apapun pekerjaannya saya memilih untuk di rumah. Nah, lalu untuk mengajar beda lah ya, beda. Mengajar kan harus di luar rumah memang kan. Kebetulan saat pandemi seperti ini otomatis kita harus ada di dalam rumah. Nah, jadi ya tetap akhirnya seperti tadi, saya akhirnya hikikomori, seriously hikikomori. Tapi bukan berarti saya membatasi atau kita ansos gitu, enggak. Saya enggak ansos sama sekali. Tetap berteman gitu, cuma saya lebih memilih untuk menghemat tenaga gitu loh. Seperti itu. Kayak anime yang gue Mas, banget. nggak pernah lihat ya? Kayak anime gue banget. Itu dulu. Ya, itu dulu. Terus habis itu hobi saya kebetulan saya kan juga mengumpulkan kayak koleksi anime, dorama, terus tokusatsu jelas, karena tokusatsu yang pertama kali yang saya miliki itu tokusatsu, yang kedua itu baru drama, yang ketiga baru saya hobinya di situ. Jadi kalau untuk yang tokusatsu ya kita tahu superhero, siapa sih yang nggak suka ya. Sampai sekarang akan ada kemarin almarhum Yos yang beliau mengikuti Superman sampai akhir hayat beliau. Lalu juga banyak lagi penggemar hobi-hobi yang lain seperti itu, dan mereka menatanya itu karena apa? Ada komunitasnya itu dulu ya. Oke, komunitas. Pansus sudah melakukan komunitas ya, anime ya. Terus ada KRSC, komunitas Kamen Rider Surabaya Club. Nah, tokusatsu. Untuk drama belum ada, di Surabaya belum ada untuk yang drama. Saya mau ngajak siapa gitu ya, belum ada. Terus yang hobinya origami, ada origami Club Surabaya sudah ada. Suka SHF sudah ada, komunitas SHF sudah ada. Suka Pokemon sudah ada, PFIC sudah ada. Terus banyak komunitas lagi yang lain. Terus terutama kalian suka cosplay, bikin kostum, ingin jadi superhero, punya kostum sekali, Kosura, kostum Surabaya itu. Nah, itu juga merupakan sebenarnya penambah minat untuk tetap terus ada di hobi seperti itu. Jadi Anda mau lanjut hobi atau enggak, itu sebenarnya tergantung dari diri sendiri dan dari lingkungan. Ya, dari lingkungan mendukung nggak gitu loh. Kalau lingkungan Anda seperti di rumah, kalau saya ya di rumah walaupun ada Pak D, ada Bude, ada keponakan, ada adik saudara sepupu, memilih gym di rumah, lebih memilih untuk gym di kamar. Dan kamar saya memang kamarnya minimalis banget, dan barangnya banyak, jadi kategorikan kalau mau hikikomori ya sudah travel ya, datanglah ke kamar saya gitu aja ya. Mungkin ya, ada banget gitu loh. Hikikomori banget gitu. Mungkin baru ya memang saya terkenal orangnya aneh gitu ya. Terus nggak apa-apa lah, terserah penilaian orang lain. Karena yang penting saya tetap seperti ini, yang nggak melanggar peraturan lah ya gitu. Hilaf pakai duit sendiri, nggak hilaf juga nggak pakai uang orang lain. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang kemarin yang diskusi, Dok, kalau ada teman kita yang hilaf terus kita ngelarui,
gimana cara lo jadi larui iku wis gendeng yo. Jadi karena kan kemarin yang di video pertama itu kan bagaimana sih dok bisa kita ngefans sama orang? Oh iya, itu ada hormon dopamin sama hormon oksitosin jadi satu sehingga nalar nalar mati. Berarti kan nggak bisa apa-apa. Tapi kan happy. Iya ya sudah itu dari dopamin dan oksitosin. Ya wes sembuh aku gitu. Sembuh. Kembali lagi ke hobinya. Balik lagi ke hobi karena kalau kita ngambil ke dokter dari sisi kedokteran susah. Dan saya memang bukan dokter gitu ya. Jadi nanti bahaya takut kesesatan alase. Terus juga selain hobi ada yang dituju pasti dari hobi itu ada yang dituju tentang bikin sesuatu hal atau membeli sesuatu. Nah itu bisa macam-macam atau mengkoleksi. Nah itu juga macam-macam caranya. Ada yang kalau film atau ram pokoknya elektronik kita bisa minta teman untuk dikopikan kayak gitu. Yang penting hard disk kita buat. Terus kalau action figure atau apa itu mainan kita pasti bisa beli asalkan terjangkau dan juga ada tempat untuk menyimpan. Kalau nggak ada tempat untuk menyimpan itu susah nanti seperti itu ya. Terus ada tujuan yang lainnya lagi bahwa mau studi atau mau pergi ke suatu tempat yang merupakan pusat dari hobi tersebut seperti itu ya. Itu faktornya. Belum lagi kalau ada teman yang satu minat, rasanya gimana? Dengan teman yang satu minat. Kalau kayak yang baru lah, Kimetsu no Yaiba, satu orang, habis itu ada satu lagi yang suka. Terus gimana? Atau merasa tersaingi atau bagaimana? Kayak punya teman sih namanya. Ya, kayak punya temen sesama sehobi Sharing ya, teman sehobi. Kan? Pasti kayak teman-teman pansu pasti langsung, wah kamu suka anime ini ya? Oh iya aku suka. Iya. Terus itu nanti, tapi beneran dari hobi itu nanti kita akan mengikuti bahasa dari apa yang kita hobikan. Seperti itu. Kalau kita suka Jepangan gitu ya, suka pusat, suka drama Jepang, kita akan mengikuti bahasanya mereka. Itu cara mempelajari bahasa paling mudah, yaitu kita suka dulu dengan bahasanya. Jadi kita hobi dulu, baru nanti kita akan bahasanya akan ngikut, ya. Nah, bahasa ngikut bahasa itu adalah labirin kalau bagi saya. Kok bisa labirin? Karena kita nggak, Kok bisa labirin? Kenapa? Ya labirin karena sekalinya kita masuk kita nggak akan bisa keluar. Kenapa nggak bisa keluar? Ingat tata bahasa itu banyak, kosakata itu banyak, otomatis koleksi mau pasti akan lebih banyak. Dan Anda akan baca itu. Nah dari situ untuk nyari teman belajar gimana? Ya wes dari hobi itu akhirnya suka baca ini enggak, suka akhirnya diperhati dikit gitu, tata keramanya, entah budayanya, entah apanya, nanti itu akan mengikut semua dan nggak akan itu akan mumet terus dan Anda bisa keluar dari situ. Kalau saya demikian. Jadi karena saya sudah masuk ke bahasanya sehingga ketika masuk ke bahasa Jepang akhirnya saya nggak bisa keluar dari bahasa Jepang atau saya nggak bisa keluar dari hobi-hobinya juga kayak gitu. Cuma hobi-hobinya tetap terbatas. Cuma stagnan di situ. Nggak pindah jadi habis kayak action figur Pokemon. Oh besok lagi Tokusatsu. Oh besok lagi drama. Nah seperti itu tapi tetap menjadi satu. Jadi kalau sukanya gambar ya gambar, terus malah bisa bikin komik atau webtoon. Terus kalau bikin Tokusatsu nanti malah bikin kostumnya, tapi sambil di cosplay kan kayak gitu, sambil nyari teman juga itu bisa lebih gampang lagi. Jadi istilahnya hobi itu yang membuat kita lebih baik, lebih bagus. Jadi maksudnya itu seperti itu. Jadi apakah komunitasnya kita itu bagus nggak sih kayak gitu? Kayak kan bagus nggak? Walaupun ada fan service-nya atau apa gitu ya, nyari-nyari ya fan service-nya saya juga dulu
Fan service itu everything. Kalau nggak ada fan service gak enak. Betul, mantap itu. Lama kelamaan akhirnya hilang. Episode yang selalu ditunggu, episode Fan service, ecchi, itu? episode 7. Karena episode 7 biasanya fan service. Oh iya? Setiap anime. Meh, tidak semua tapi hampir semua. Oh. Nah, jadi kalau kita mau memaintain hobi itu sebenarnya dari diri sendiri. Mau lanjut apa enggak? Kalau bosen, tanyakan ke komunitas kalian. Kayak bosen. Itu terjadi ketika saya di KRSC. Saya KRSC demikian. Kayak bosen nggak nonton Kamen Rider? Saya bosen loh. Kayak gitu. Itu saat Kamen Rider setelah Ghost itu apa ya? Ada yang ingat? Drive. Setelah Kamen Rider Misalnya Ghost itu X8. Drive Ghost ya, setelah Ghost. X8. Nah, saya sempat vakum dulu itu namanya Kamen Rider Double. Saya ngoleksi tapi saya nggak bisa nonton karena saya nggak punya laptop, ya. Itu sempat vakum. Terus habis itu vakum lagi saya itu di Kamen Rider Build. Kamen Rider Build saya bingung di situ. Bingung, saya mulai bosen dan saya mulai tanya ke RSC. Ini gimana ya? Saya kok bosen? Dan ternyata teman-teman saya demikian. Saya juga bosen. Kenapa bosen? Akhirnya dicari kan sama apa bosen. Mulai ada yang karena figurnya nggak menarik lagi, atau karena ceritanya yang nggak menarik, atau karakternya atau pemain itu pengaruh. Tapi hero-nya cantik nggak masalah kan mas? Kalau hero-nya cantik nggak masalah kan? Jadi udah mau fan service. Pengaruh loh. Hero itu juga berpengaruh. Jadi terkadang kita akan melihat sebuah film itu akan melihat orang itu cantik gak sih, atau menarik gak sih, ganteng gak sih, kayak gitu ya kan. Kalau dilihatnya nggak menarik ya wes nggak usah dilihat. Bener. Ceritanya nggak sesuai dilihat. Bener. Kita sebenarnya nggak mungkin jauh dari situ. Tidaknya nggak mungkin jauh dari. Ya paling cuma ya kalau nggak tokusatsu, pindah drama. Wes, karena apa? Karena dari pemain tokusatsu pasti akan main drama-drama yang bagus. Bener. Karena kita sudah kayak contohnya ya yang kemarin itu yang barusan aja booming, Kamen Rider Den-O itu sudah tahun 2008. Namun sekarang di Kamen Rider Den karena Takeru Sato main banyak film, banyak drama, akhirnya orang-orang banyak kembali, wah aku tak ya Den-O. Nah terus ternyata, oh iya ternyata Takeru Sato dulu tertulung ya, sial banget. Di Den-O itu sering tersakiti. Akhirnya banyak yang mengkoleksi drama atau mengkoleksi filmnya dari Takeru Sato gitu, sama seperti itu. Atau yang suka Kamen Rider Kuga, semua macam yang berbau Kuga dibeli semua, ada sampai duitnya habis. Jangan khawatir. Jadi kalau yang di Ghost Comic itu beneran terjadi, jangan khawatir. Nah, untuk memaintenance-nya juga sama, tetap kembali lagi ke komunitasnya. Komunitasnya dukung nggak untuk nerusin hobinya? Kalau dukung ya dia akan terus di situ, akan terus mengikuti hobinya. Kalau nggak dukung, ya nanti pindah seperti itu. Tapi tidak menjelek-jelekan, tapi tetap nonton. Oh ya nonton, ngikutin, tapi ditanya enggak. Seperti itu. Nah, lo jangan salah, banyak. Jadi kemarin yang jadi Kamen Rider Drive Takeuchi Ryoma itu wah Drive keren banget ya. Iya, main film gitu jadi dokter di lepean, terus dia main lagi jadi polisi juga. Itu juga rasanya kayak wah karakternya bisa beda-beda. Wah dia ternyata kerennya di sini, keren itu macam-macam. Otomatis pendapat orang tidak sama di situ. Terus juga belum lagi kalau boy band.
Nah, boyband kayak Arashi atau King and Princess itu yang Johnny semua. Terus kalau saya angkatannya SMAP yang apa? Takekimura. Nah, Takekimura kan sudah banget ya, tapi masih keren bagi saya, masih keren penampilannya. Dia juga sudah menjadinya macam-macam, jadi dancer ya, terus jadi bodyguard yang baru, bodyguard season 2 itu sudah, terus ada yang Grand Mansion Tokyo, dia jadi seorang koki di situ. Terus belum lagi dia menjadi orang yang di drama Priceless, di mana dia orang yang selalu optimis walaupun dia hidupnya sangat dari bawah, itu dia miskin banget. Seperti itu, ada yang seperti itu. Jadi sisi atau nilai positif yang bisa kita ambil dari idola kita atau dari hobi kita. Paling gampang itu saudara-saudara masih Naruto. Iya, Naruto. Masih ngikuti Naruto. Masih ngikuti. Sekarang ngikuti anaknya Naruto. Siapa? Apa Mas? Sampai sekarang kan masih ngikuti kan? Naruto, Boruto itu kan masih ngikuti. Iya, Naruto, Boruto, Saruto, Doruto, Bayu, yang cicit-cicitnya tuh masih ngikuti. Meme. Itu meme, Pak. Pertanyaannya, kenapa masih mengikuti? Itu dulu. Karena Kenapa masih? yang Boruto ya, kalau Boruto sekarang itu udah ngikuti. Aku terakhir ngikuti Boruto itu gara-gara hype-nya Boruto balik ke masa kecilnya Naruto itu. Nah, itu baru aku nonton. Setelah itu enggak, karena udah enggak asik gitu, kayak karakter Boruto itu di nerf. Baling sih. Tapi kalau dulu pengen hobi kalau lihat Naruto dulu, kenapa? Karena apa ya, keseru, kayak dia bisa jutsu 1000 bayangan, terus ninja, terus bisa ke pohon-pohon kayak gitu. Itu kan sebenarnya keren. Sing pasti meskipun bukan wibu ya, lihat Naruto kan karena tayang di TV. Pernah ditayangkan di TV juga kan. Jadi kita kan dulu kan belum tahu blogspot atau web fansub download anime, jadi kan ada di TV ya, enak kan tinggal nonton. Nah, jadi belum tahu hari palsu, belum tahunya .si, belum tahu ya, belum tahu. Nekopoi pun belum tahu, Mas. Really? Seperti kucing. Wah, seperti kucing. Kopoi.care atau kopoi.my.id. Wah, apal emang. Karena sekarang Saya menghafalkan, saya menghafal itu karena berkaitan dengan posisi saya. Posisi saya di sebuah komposisi saya di sebuah komunitas yang dimana komunitasnya itu umum. Jadi komunitas Jepangan yang secara umum dulu. Jadi yang berdiri tahun 2004. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk membangun itu kembali seperti itu. Terus akhirnya saya tetap mengikuti Jepangan. Jadi bisa dari komunitas, bisa juga dari kegemaran. Dan kalau dari film, dari anime, itu Anda melihat ceritanya, Anda bisa ambil semangat dari cerita itu. Kalau dari Naruto, selain di TV, semangat yang bisa diambil apa? Nilai apa? Ayo, kalau suka Naruto loh ya, pasti tahu kenapa Anda suka Naruto. Walaupun ada Boruto itu punya enggan bisa, Kage Bunshin bisa, apalagi yang nggak bisa. Boruto bisa, tapi kenapa Boruto nggak dilihat? Karena lebih seneng Naruto. Senang Naruto-nya kenapa? Kenapa senang Naruto? Kalau aku sukanya Naruto itu orang jahat itu kalah dengan ceramahnya dia. Juga gitu loh, ayo. Dia nggak keceramah. apa bedanya dengan Shiva? Apa bedanya dengan Shiva? Shiva, aku bukan anak kecil, Paman. Jangan panggil aku anak kecil. Nggak tahu. Nggak ngerti aku. Kan dulu TV ada. Apa itu? Nggak pernah nonton TV aku. Ya itu Naruto boy keren lah. Keren karena Ceramahnya. saya bantu. Keren karena apa? Ceramahnya.
Dia loh satu orang lawan semua aliansi ninja, dia menang. Lah Boruto lawan Otsutsuki udah koit, Dia bisa menang karena dibantu. Dia supporter. bantu gue dong. Ya pokoknya itu intinya gitu lah mas. Istinya dari situ. Jadi beberapa yang lalu sebelum pandemi otomatis yang orang gue lebih suka Naruto karena Naruto lebih berusaha. Atau anaknya tim Piatu kayak gue banget, ada yang kayak gitu. Ini ada loh Tim Piatu. Kok dark ya? Itu dark mas. Kok dark ya? Anak yatim piatu gue banget. Gimana ini? dia yang mengidolakan Naruto itu karena Naruto nggak pernah menyerah, itu nggak ada capeknya orangnya, nggak gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang suka Naruto karena lucu, ada yang suka Naruto karena nekat, nah, itu ada. Banyak Itu karena polosan. Banyak poin di sini. Terus harus ceramah. Karena ceramah itu itunya Naruto. Pantang menyerah. Konsen itu tolong setia kawan, ngejar Sasuke sampai akhir. Kenapa ceramah? Oh, oke. Aku suka Naruto karena dia ngebucin sama Sasuke. Ujo, hello, tolong. Ya, Naruto sangat pusing Sasuke. nggak apa-apa itu. Ya nanti Safri biarkan aja dulu sampai sembuh. Dia nalarnya lagi. Ya itu Safri sudah mulai jadi fancy loh ya. Aku main titik. Ayo. Aja social distancing bener. Oke. Ternyata belok loh Sam. Coba belok tak kenal nggak masih. Apa Dijaga, ame masih. apa dijaga? Dijaga, ame kenapa Mas Bisma? Oh, jangan mas, nanti yang di sana ngamuk mas. Asal Bon. Kenapa asal? Ampun anak hukum. Oke, udah 30 menit lebih mas kita berbincang. Mungkin bisa kita lanjutkan sesi diskusi di lain waktu untuk yang part kedua mungkin dengan konten yang berbeda mungkin. Ya. Jadi closing statementnya, kata-kata penutupnya adalah hobi itu akan untuk memaintain hobi itu dari komunitas, bisa dari diri sendiri, tapi tentunya pilihannya ada di diri sendiri. Oke. Dari komunitas dan teman-teman sekitar, sama faktor internal yaitu diri sendiri. Tapi yang menentukan memang diri sendiri, karena yang mengalami dan yang merasakan itu sendiri. Gitu. Jadi memaintainnya gitu. Jadi enggak salah kok pindah hobi, itu enggak salah. Ya. Pokok jangan pindah keyakinan, karena saya suka dia tapi dia enggak yakin suka saya sama saya, itu beda keyakinan, itu enggak boleh. Ya. Aduh, kok santai larinya ya? Wah, Kok ke situ ya? Kok jadi curhat ya? Enggak curhat. Pokoknya saya ucapkan di kuliah semester biasanya. Kita selalu bersama sama mahasiswa saya. Itu ya, nanti cari jodoh itu yang satu keyakinan, satu agama juga harus satu keyakinan gitu. Mikir dia sudah ya. Itu oke. Oke. Terima kasih juga Mas Bisma. Sampai jumpa lain. Dadah. Arigatou gozaimasu. Cerita semester.